kagak bisa beli cilok sekarang. Biasa satunya 1.000, sekarang 20.000. Turunkan harga cilok. Halo teman-teman, sudah nonton kan video tadi yang diputar? Nah, kira-kira nih menurut teman-teman dari ilustrasi atau cuplikan video tersebut, apakah itu sudah termasuk ke dalam sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan? Nah, silakan teman-teman analisis sendiri ya, kira-kira hal tersebut termasuk sikap positif atau sikap negatif. Nah, teman-teman harus tahu ada 3 poin penting yang harus kita pahami dalam menyikapi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kita harus mencermati, kemudian yang kedua kita harus menaati, dan yang ketiga kita harus mengkritisi peraturan perundang-undangan. Nah, kira-kira seperti apa sih cuplikannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pasal 5. Apa sih maksudnya? Kamu lagi ngapain? Hah? Iya, kamu. Ini aku lagi baca undang-undang yang baru dikeluarkan dan baru disahkan itu loh. Emang harus kita baca ya? Iya dong, itu tuh penting banget untuk kita baca. Karena kita kan sebagai masyarakat harus tahu peraturan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gitu, apapun bentuknya itu. Jadi aku lagi baca-baca. Mau ikutan baca nggak? Oh, boleh. Ya, nanti aku ikut ya. Iya, nanti aku kirim ya ini ya. Oke. Menaati peraturan perundang-undangan berarti kita turut berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban baik di lingkungan masyarakat, bangsa maupun negara. Peraturan perundang-undangan yang harus kita taati mencakup beberapa aspek kehidupan. Yang pertama ada aspek ekonomi, di mana salah satu contohnya yaitu tidak berjualan di sekitar trotoar agar tidak mengganggu ketertiban lalu lintas. Kemudian yang kedua ada aspek pertahanan keamanan, di mana pada aspek ini salah satu contohnya yaitu ikut serta dalam bela negara. Dan yang ketiga ada aspek sosial, salah satu contohnya yaitu membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dan yang terakhir ada aspek kebudayaan, di mana pada aspek ini salah satu contohnya yaitu mencintai budaya tanah air. Nah, yang ketiga yaitu sikap kritis masyarakat dalam peraturan perundang-undangan. Nah, setiap masyarakat itu harus mempunyai sikap kritis dari peraturan perundang-undangan. Nah, kira-kira seperti apa sih sikap kritis yang harus dibentuk? Seperti ini. Yang pertama, menolak diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang tidak mengakomodasi masyarakat. Yang kedua, mengadakan pengkajian dan pengajuan terhadap pelaksanaan undang-undang yang akan diajukan. Yang ketiga, mengusulkan kepada pemerintah atau DPR tentang peraturan perundang-undangan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat. Nah, dan yang terakhir, melakukan unjuk rasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ingat ya, harus sesuai dengan aturan unjuk rasanya. Dari materi yang sudah dijelaskan hari ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga negara atau masyarakat harus punya sikap yang 3 tadi ya, mencermati, menaati, dan mengkritisi. Jadi kita tuh harus melek terhadap hukum yang ada di Indonesia biar kita tahu semua kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, seenggaknya kita mencermati, menaati, dan mengkritisi. Tapi mengkritisinya, ingat ya teman-teman, mengkritisi dengan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman. See you in the next video.